Halo, selamat malam teman-teman. Ke Radivier sekalian, balik lagi ke acara Divi Live bersama saya Santos. Tentunya dengan topik-topik yang menarik dan dengan narasumber yang keren-keren sudah pastinya. Tapi sebelumnya jangan lupa follow Instagram kita di @dreamventurecommunity karena akan banyak ada informasi, berita-berita maupun narasumber yang keren-keren pastinya setiap minggunya. So, let's dig into our topic today. Let's start the Divi Live. Ya, selamat malam. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita, Ko Rudi. Selamat malam, Ko Rudi. Apa Ya, gimana halo. kabarnya? Halo, selamat malam. Sudah lama ini nggak Hai. pernah ketemu ya. Ini jadi ternyata Ya. maksudnya yang sangat dinantikan. Maksudnya aku selalu coba untuk bisa live sama Ko Rudi, tapi baru kali ini kesempatannya bisa. Ya. Dan tapi kali ini kita mau bicara tentang topik tentang BJJ Ko Rudi, karena aku tahu bahwa Ko Rudi ini Oke. coach juga trainer dari BJJ. Ko Rudi ini kalau aku mau kenalin sedikit ya. Jadi Ko Rudi ini dia adalah purple belt under Nico Han, sinergi BJJ. Nico Han ya. And then dia juga founder dari Shaka BJJ Academy Surabaya. BJJ Academy. Ya, Yes. jadi sudah sangat berkompeten sekali ya. Jadi terus aku mau cerita sedikit nih, Ko. Ini banyak orang tanya, aku bisa kenal Ko Rudi dari mana? Dulu kalau Ko Rudi inget ya, jadi aku dulu ceritanya tuh waktu SMA itu kan kayak nyari-nyari Ya. tempat latihan bela diri gitu ya, Ko ya. Terus aku ketemu Oh, satu teman tahun 98 ya? 2098 ya, 98 betul. aku Iya, dulu. Ya, 99 betul. Waktu 98. kelulusan. Ya, antara itu. Ya, antara itu. Terus aku sama aku ketemu Ko Dendi waktu itu latihan di sebuah balai di Surabaya Barat. Itu ada tempat latihan wushu gitu. Kita latihan tapi karena latihannya kita nggak bergaya kungfu yang style yang untuk pertandingan begitu ya. Jadi kita latihan sama Ko Dendi, kalau Ko Dendi nonton, halo Ko Dendi. Jadi kita latihan karena mungkin karena itu kita bela dirinya untuk lebih kayak ke arah aplikasi ya, gue. Jadi untuk fight itu. Terus ada AI yang jaga itu marah, kita diusir, katanya kita itu kayak mengganggu latihan. Kamu latihan apa ini? Latihan apa itu? Iya, aku sama Ko Dendi dimarahin. Aku dimarahin dulu, terus Ko Dendi dimarahin. Karena Ko Dendi kan guruku dulu. Ko Dendi itu guruku. Ya. Jadi Ko Dendi sih ngajarin aku. Jadi kita diusir, gitu. Diusir. Nggak boleh di sini. Kamu kalau mau latihan itu di luar sana gitu. Terus waduh, kita cari tempat-tempat. Akhirnya Ko Dendi bilang, aku kenal ada Ko Rudi, namanya Bapak Rudi. Itu temanku, dia juga dia bilang dia BJJ Jiu-Jitsu juga. Tapi waktu itu aku belum tahu BJJ. Aku tahunya Aiki Jiu-Jitsu ya, aku ya. Soalnya kan waktu itu Aiki Jiu-Jitsu. Aiki Jiu-Jitsu soalnya ya, Ko Rudi BJJ Jepang. BJJ Jepang. Soalnya Ko Rudi waktu itu belajar sampai Sensei Heru ya, ya. BJJ. Terus aku kenal sampai Ko Rudi dan akhirnya ternyata kita sama. Kita dulu juga murid Aiki dari Sensei Benka juga ya, dulu Aikido juga gitu ya. Jadi kita latihan awal di sana. Jadi kita cuma 3 orang dulu ya, aku, Ko Rudi sama Ko Dendi latihan di rumahnya Ko Dendi. Di rumahnya Ko Rudi dulu di garasi gitu ya, gelar matras. Ya. Sampai akhirnya, jadi makanya aku tahu Ko Rudi ini kompeten dari dulu sudah, maksudnya salah satu mentorku gitu ya, belajar tentang, aku kenal dari MMA jujur dari Ko Rudi gitu ya, tahu dia mau menggabungkan antara Aiki terus antara standing martial art lainnya gitu ya, antara Japanese Jiu-Jitsu dan grappling gitu ya. Dulu ada grappling, ada boxing ya. Ko Rudi ngajari aku dulu boxing. Terus Ko Dendi ngajarin aku lebih kayak ke arah Chinese martial art gitu. Jadi aku tahu kompetensinya Ko Rudi dari dulu memang hardcore martial art gitu ya, berbagai macam gitu ya. Sampai akhirnya Ko Rudi punya tempat sendiri untuk latihan gitu ya. Oke, kalau bisa Ko Rudi kenalin Ko, apa itu Shaka BJJ untuk teman-teman sekalian ini. Kira-kira apa itu Shaka BJJ? Oke, jadi kalau di tempat latihanku ini namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau sekarang mungkin sudah cukup banyak orang yang kenal Brazilian Jiu-Jitsu. Mungkin yang suka lihat di TV, suka lihat ada MMA, mungkin ada UFC, itu banyak yang menggunakan yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi Brazilian Jiu-Jitsu itu seni bela diri bukan dari Jepang, tapi dari Brasil, walaupun asal turunannya juga dari judo dari Jepang juga. Tetapi sudah dimodifikasi, sudah dikembangkan lagi oleh orang-orang di Brasil, terutama awal-awal dari keluarga Gracie itu. Jadi
mereka kembangkan dengan ciri khasnya mereka sendiri, akhirnya dikenal dengan namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi agak berbeda dengan Japanese Jiu-Jitsu yang dulu saya pelajari. Jadi dulu awal mulanya saya belajarnya di Japanese Jiu-Jitsu, Santoso juga kan dulu. Terus itu saya mulai kenal di Surabaya, itu sebetulnya masih sangat baru. Di Indonesia sendiri masih sangat baru. Di Indonesia itu baru masuk sekitar tahun 95, 96, antara itu baru mulai masuk di 2005, lebih tepatnya 2005 bukan. 2005, 2006 itu baru mulai masuk, itu pun di Jakarta. Masih ada yang bawa, dulu sekolah di Amerika, pulang ke Indonesia, bawa ke sini Brazilian Jiu-Jitsu. Itu awal mulanya dulu. Itu saya belajar dari guru saya, itu juga dia belajarnya dulu wirawiri dari Surabaya ke Jakarta belajar, terus pulang ke sini buat teknik, kita latihan lagi di sini. Ya seperti itu, awal mulanya itu seperti itu. Karena zaman dulu gini zaman dulu nggak sebentar Kurudi, sebentar. Sorry aku potong. Bisa kamera Kurudi bisa naik sedikit kok, agak kepotong frame-nya, sedikit naik aja. Iya, oke, sip. Oke, sip. Terus? Jadi kalau dulu itu nggak ada YouTube kan, nggak ada video-video tutorial, itu nggak ada. Jadi benar-benar kita punya teknik ya cuman 1, 2, 3 ya. Oh ya udah kita latihan itu. Iya. Oke. Saya sendiri mulai Brazilian Jiu-Jitsu itu saya mulai ikut tahun 2009. Saya mulai ikut tahun 2009, itu saya mulai ikut waktu itu sampai sekarang. Ya, lebih ya 10 tahunan lah. 10 tahunan lah kira-kira ya. Betul. Oke. Terus mau tanya nih kok, banyak orang sih tanya, apa sih bedanya Brazilian Jiu-Jitsu atau BJJ itu sama martial art lainnya? Apa sih yang jadi ciri khas orang bisa tahu, oh ini BJJ loh, ini bukan BJJ, itu apa sih kok maksudnya, apa yang membedakan bedanya antara BJJ sama yang non BJJ? Kan pasti setiap bela diri ada ciri khasnya masing-masing. Beda-beda, betul. Jadi banyakan bela diri itu kalau yang dikenal di Indonesia itu baik itu karate, baik itu taekwondo, yang top kan judo. Fokusnya adalah kita bela diri itu sifatnya untuk standing. Dalam artian standing itu kita fight dalam posisi kita berdiri. Kayak karate kita berdiri, taekwondo kita berdiri, tinju kita juga berdiri. Kita nggak mau jatuh. Tetapi yang kita harus pahami secara statistik, setiap kita fight, kita lihat video-video di YouTube banyak. Videonya tak tayang juga, jadi orang bisa tahu ini BJJ. Orang fight, chance-nya sejago-jagonya kamu bisa jatuh. Dan banyak orang yang nggak tahu kalau kamu jatuh ke ground, itu kamu harus ngapain, di bawah ini kamu harus ngapain. Orang pikir, betul. Fight, kita jatuh, game over sudah. Belum tentu. Ya. Kita jatuh ke bawah, ya kita lanjut, justru kalau lanjut. Dan justru di Brazilian Jiu-Jitsu itu fokusnya saya ada teknik bantingan, tapi saya banting ini belum finish. Jadi kayak pertandingannya pun juga begitu kan. Oke. Kalau judo banting selesai, satu kali bantingan ipong selesai. Itu udah game over. Kalau di BJJ jatuh ke bawah, ini kita baru mulai. Kita justru baru mulai. Ada kuncian, ada cekikan di bawah semua. Finishingnya di bawah. Walaupun tidak semua, itu banyak juga teknik-teknik BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu yang kita bisa di top, tetap posisinya kita finishing di top, nggak perlu sampai ke bawah pun juga nggak masalah. Oke. Ya. Terus kapan sih kok mulai BJJ itu mulai kayak booming di Indonesia gitu? Aku tahunya dulu kan dari MMA gitu ya, One Pride, acara gitu yang mulai orang kenal, wah apa tuh ada ground fight gitu ya. Mereka bilang dulu namanya masih kenalnya ground fight. Ground fight. Apa itu nggak tahu pokoknya. Iya, tapi kayak tahunya fight di bawah. Fight di bawah. Fight di bawah. Nah, sama sih sebetulnya awal mulanya saya dulu nyari. Saya awalnya nyari itu nggak ketemu. Saya sama Dendi itu dulu sempat cari-cari nggak ketemu. Kita nggak nyari yang namanya BJJ itu, orang nggak ada yang tahu BJJ itu apa. Walaupun tahun 2000 awal kita udah tahu ada UFC. Sebelum itu ada UFC. Betul. Kalau mungkin
nggak tahu Santoso tahu nggak ya? Kalau yang seumur saya sih pasti tahu di TV itu sempat tayangin di TV itu dulu ada UFC, ada Oh ya aku. Ya, tahu. Pride One Fighting, Pride, ya One Pride. Ya, aku nggak tahu dulu namanya Pride yang di One Pride Jepang, ya. Pride Ya. Fighting itu di Aku tahu Pride itu yang di Jepang. K1 ya aku ya. K1 kalau K1 itu standing ya. kickboxing. Kalau Pride itu kayak UFC bisa atas bisa bawah. Nah, itu yang awal mula sebetulnya terkenal di Amerika sendiri, terkenalnya dari sana sebetulnya. Iya, dari keluarga Gracie ya, aku ya. Gracie. Dia menang kok orangnya paling kecil pada peserta dia paling kecil tapi dia menang terus. Itu orang baru mulai lihat, oh ada namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, itu. Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya masih sangat baby sih. Boleh dibilang sangat baby. Ya kan, jadi kalau kita ngomong di Indonesia itu baru mulai masuk, tadi saya ngomong 2005-2006 itu Sinergi yang saya ikut itu grupnya kita namanya Sinergi BJJ itu juga itu termasuk yang BJJ School yang pertama pemain lama ya. BJJ School pertama di Indonesia. Oke. Wah. Iya, karena guru saya Nikohan itu black belt yang pertama, orang Indonesia yang black belt pertama di Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi dia baru black belt berarti tahun 2008 sekitar 2008, itu kali ya. 2008 ya. Itu baru dia 2007 2008 sih exactnya saya enggak hafal. Itu baru black belt, baru dia bawa ke Indonesia dan mulai dia ngajarkan itu di Indonesia. Jadi masih sangat baby gitu sekali. Ya. Baby banget itu. Nah, kalau di Indonesia mulai apa ya? Pertandingan itu kali ya. Kalau mungkin yang ada yang pernah tahu kalau di Surabaya itu yang tiap tahun biasanya ada pertandingan itu di Sutos. Oh ya. Grappling competition itu ya. Grappling competition itu disponsori sama Jarum. Sponsornya. Karena kebetulan dari ownernya Jarum juga ada yang hobi BJJ dan saat ini dia juga beliaunya juga black belt sih saat ini. Oke. Itu ya, itu juga karena dia sangat hobi dengan Brazilian Jiu-Jitsu, dia support untuk mengembangkan yang namanya kompetisi grappling di Indonesia ini. Seperti itu. Oke. Terus ini kok mulai orang banyak tahu ya. Terus ini mulai kita coba ngomongin BJJ-nya, maksudnya orang-orang yang mau belajar BJJ. Ini ada yang sering tanyakan, ini biasanya paling banyak tanya sama saya. Maksudnya penting nggak sih belajar bela diri itu gitu ya? Apapun lah, maksudnya apapun bela diri kan. Aku kan BJJ, Muay Thai, aku dulu juga boxing kan gitu. Terus aku Aikido, Aikijitsu. Cuman kan orang sering tanya, kamu lapo sih ngapain belajar banyak bela diri? Apakah tapi banyak orang tanya, kalau Nana juga jelaskan agak kurang ya. Kalau aku sih karena aku suka artnya, aku suka seninya, aku suka kesehatannya, aku suka bisa boost confidence-nya juga maksudnya bisa jaga diri. Itu kalau aku sih. Tapi menurut Ko Rudi apa sih pentingnya orang itu untuk belajar bela diri itu? Apapun lah bela diri apapun, BJJ, Muay Thai. Bela diri apapun. Yes. Pada dasarnya bela diri apapun itu ngajarkan hal yang baik sih pastinya. Tiap orang yang belajar, selama aku ngajar itu tahun 2015, 2016 itu aku mulai ngajar ya. Aku blue belt, aku mulai ngajar BJJ. Itu orang itu punya tujuannya macam-macam waktu kita belajar bela diri. Nggak harus selalu bela diri loh ya, walaupun namanya itu bela diri. Belum tentu orang itu ikut di kelas untuk tujuan bela diri. Salah satunya memang yang utama, aku mau belajar untuk bela diri. That's very good. Ya, nanti panjang lebar. Nanti tak jadi. Yang kedua kadang yang banyak juga aku mau badanku sehat. Itu benar juga karena Brazilian Jiu-Jitsu atau mau karate, mau tinju, mau apa itu semuanya itu olahraga yang super good. Ya, itu jadi semua organ tubuh itu gerak. Dan itu mau diomong apapun itu bagus. Kemudian juga ada lagi yang mau buat sosialisasi itu juga ya ketemu teman-teman gitu ya, gue teman-teman satu punya teman-teman yang baru ya kan, dan istilahnya kita pertemanan sehat. Saya boleh ngomong sih pertemanan sehat karena orang yang di situ juga orang yang cari sehat juga kan? Betul. Cari sehat. Lain kalau kita temanannya ke tempat-tempat begitu yang gitu ya kan? Nah, itu kan tujuannya udah nggak sehat itu ya. Betul. Atau kita punya teman
yang kayak gitulah tujuannya, atau dia mau buat supaya aku kurus lah dan sebagainya. Itu positifnya itu Positifnya banyak. ya. Tapi sekarang saat ini kita spesifik mau ngomong buat bela diri, apakah itu bisa dipakai untuk bela diri? Pastinya. Sekali lagi tergantung. Kenapa saya ngomong tergantung? Kita tidak bisa ngomong, ada orang yang sering ditanyakan tuh gini, bela diri itu paling efektif apa sih kok yang paling efektif? Iya. Bela diri itu semuanya pasti ada efektivitasnya, tergantung orang yang pakai. Betul. Contoh gampangnya sekarang gini, saya punya mobil, let's say aku punya mobil Ferrari. Kalau orang ini nggak terlatih untuk nyetir, nabrak, ya kan? Tak kasih kunci Ferrari pun, aku cuma naik Honda Accord juga mungkin menang aku naik Honda Accord. Iya, betul. Dia pegang Ferrari yang mesinnya lebih gede, tapi dia nggak nyetir. Dia nggak bisa juga. Itu analoginya sih seperti itu. Betul. Tergantung orangnya. Iya kan? Tergantung orangnya. Jadi orang itu ada yang dia latihannya memang dia getu, dia latihannya niat, ya kan? Atau ada, let's say kita ngomong sama-sama Brazilian Jiu-Jitsu, itu juga kadang ditanyain sebenarnya. Kok aku nggak maju-maju sih kayaknya, yang itu bakat dia maju. Ya, kalau saya sebagai orang awam mungkin saya bingung jawabnya apa. Kalau saya jadi gurunya, jawaban saya yang paling umum tak tunjukin absensi. Ya kan? Yang satu dia seminggu 3 kali, itu seminggu sekali. Meskipun sama-sama ngomong, aku sudah belajar 6 bulan. 6 bulannya orang yang pertama sama 6 bulannya orang yang kedua itu bedanya langit bumi. Iya, betul. Iya kan? Kadang kan kita kan nggak fairnya kan orang kan bilang, aku bisa latihan 6 bulan. Nah, 6 bulannya absensinya berapa? Iya, siapa yang rajin latihan ya gue? Ya penting. Latihan itu memang kerasa betul. Kan? Betul. Karena kita kayak muscle memory ya gue ya. Jadi kayak setiap kali gerakan, setiap teknik, jadi itu akan jadi refleks gitu. Karena ketika banyak orang mikir petarung di jalanan, kita kayak fight di jalan itu kayak sama kayak kita di film itu ya gue ya. Sering kayak wah kalau kamu semakin banyak belajar, kamu bisa terbang, bisa lompat. Enggak, padahal kalau Dendi bilang a kick is just a kick gitu ya, a punch is just a punch gitu. Tergantung kamu throw-nya gimana. Kamu nggak bisa tinju bayangan terus musuhnya 10 gitu, nggak bisa ya. Tergantung gimana kamu aplikasinya tadi gue ya gitu ya. Banyak orang yang itu kadang-kadang orang salah tangkap gitu ya dari bela diri gitu. Salah kaprah. Nah kadang banyak orang yang fantasi dalam artian fantasi. Oh fantasi, nah ini lebih parah gitu. Iya. Fantasi itu kita lihat film. Kalau kita lihat film, 1 orang bisa lawan 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu film. Apakah bisa? Ya mungkin banget. Mungkin sih mungkin ya. Tapi itu hal yang terus terang itu sulit dilakukan. Iya betul. Kenyataannya nggak segampang itu betul. Nyatanya nggak segampang itu. Kenapa? Kalau kita pernah ada yang pernah belajar bela diri, meskipun kita ngomong kita baca tinju misalkan, kita mukul orang, belum tentu orang ini sekali kita pukul KO. Iya, betul. Tak pukul, jatuh mungkin berdiri lagi. Nah dia punya, nah itu kalau 1 orang. Ya kan realitanya kalau apalagi fantasinya dia kan, kayak kita lihat film ya, ngomong yang paling top Ip Man ya kan. Ip Man kan fenomenal. Dia lawan 1 orang lawan 10 orang. Lawan 1 itu berat sudah. Kalau kita yang lawan 2, lawan 3, nah itu kita harus tahu realitanya. Betul. Karena sekarang, nah kalau saya bisa ngajarkan ngomong bela diri itu sebetulnya fight itu langkah terakhir. Kalau kita kepepet, setuju. Last option. Kepepet ya kita fight. Tetapi kalau memang memungkinkan, sebisa mungkin kita nggak fight. Caranya nggak fight gimana? Satu gini, kalau sampai kita kepepet ke posisi harus fight, mostly itu ada step-stepnya yang sebetulnya kita sudah melangkai itu. Contoh gampang, kita masalah yang utama itu sebelum kita masalah fight apa enggak, itu awareness. Nah ini yang banyak orang nggak punya. Contoh ya, ini kita nggak punya awareness. Zaman sekarang ini kita nggak punya awareness. Awarenessnya kenapa kita nggak punya awareness? Satu gampang, kita ini
kemana-mana yang dilihat apa sih? Anda lihat jalan apa lihat handphone? Handphone, setuju. Realita loh. Kita jalan di jalan yang sepi, itu kita nggak mikir, ini kenyataan gitu. Orang nggak jalan di jalan, jalanannya sepi, misalkan, atau di tempat parkir sepi. Anda nggak punya awareness, Anda nggak lihat kiri kanan, fokusnya malah bingungin handphone aja. Chatting gitu ya, Instagram. Tahu-tahu di belakang ada orang ngikuti, ditodong atau apa. Itu sebetulnya kita sudah nggak aware. Kalau kita aware, banyak step sebelum itu terjadi, kita sudah waduh ini ada orang ngikutin nih, kayak udahlah balik masuk mall lagi aja deh, nggak jadi ke parkiran misalkan, atau lihat di parkiran kok sepi ada orang nih misalkan. Ini ngomong skenario yang realita gampang aja. Ada orang nih di parkiran, ada orang nungguin di pinggir di dekat mobil saya ada. Betul. Saya sendirian. Apalagi mungkin nih ngomong lah, mungkin saya ini cewek, misalkan saya cewek mau jalan sendirian ke tempat parkir sepi, di sana ada orang satu nungguin di situ. Kalau Anda punya awareness, Anda mikir mungkin nyari konco, nyari temen, ya kan? Atau ditungguin dulu sebentar, ini siapa sih di situ, kita nggak tahu. Itu kalau kita lihat ya, kadang nggak lihat, kadang fokus di handphone, jalan sama lihat handphone, atau ada orang di situ loh. Orangnya muncul, tiba-tiba muncul. Ya bisa tiba-tiba muncul, tapi sering kadang-kadang orangnya nggak tiba-tiba muncul, orangnya di sekitar tadi. Kamu udah ngikutin kita nggak aware. Itu awareness. Iya betul. Terus ya kan. Nah, kita bela diri itu fokusnya satu, kita lebih melatih awareness kita terhadap itu. Nah, kedua memang kalau kita kepepet, ya kita bisa melakukan self defense itu tadi. Ya kan? Nah, bela diri tadi yang Santoso kan sempat tanya tadi, kok apa ada gunanya sih sebetulnya? Nah, besoknya gini, kan kadang ada yang berpikir, udahlah nggak usah latihan bela diri lah, aku bisa pakai, nggak tahu lah, kadang-kadang sekarang kan banyak nih, ada yang pakai spray, ada yang pakai pepper spray lah, aku punya taser nih, taruh di tas, aku di tas kemana-mana aku bawa taser, atau bawa pepper spray lah, itu sekarang dijual di mana-mana. Iya betul. Dan teman-teman saya juga banyak yang punya sebetulnya. Saya juga punya. Iya. Pertanyaannya sekarang, ini kalau kita boleh ngomong realita jujur, barang itu ditaruh di mana? Misalkan cewek biasanya ditaruhnya di tas. Kalau cowok paling kadang kantong celana. Mungkin di kantong, mungkin di tas. Iya, ya betul. Kan? Alasannya adalah saya bawa kok. Kalau saya butuh, saya punya. Persoalannya kalau Anda tidak aware, saat Anda tahu ditodong, sempat tidak Anda buka tas. Betul. Di dalam tas itu ada bolpen, ada tisu, ada minyak wangi, ada. Mau ngambil itu sudah tidak ketemu. Iya. Tidak ketemu. Kalau tidak percaya boleh coba sekarang. Tak kasih waktu 2 detik buka tas, ketemu tidak barang itu. Betul. Itu dalam kondisi kita normal, nggak ada adrenalin, nggak dredeg, nggak dalam kondisi kaget. Iya, betul. Mau buka tas nemu itu nggak nemu. Apalagi sekarang dalam kondisi Anda lagi kaget ditodong orang, frozen, buka tas. Iya, betul. Nggak ketemu. Iya, betul. Itu kalau itu yang terjadi kalau kita mengandalkan benda di luar badan kita. Apakah bisa enggak? Bisa kalau dilatih. Tapi Anda punya pepper spray misalkan, kita ngomong punya pepper spray nih, anggaplah pepper spray. Pepper spray ini Anda yang punya nih ya, kalau yang punya, yang merasa punya di rumah, yang bawa-bawa. Pernah enggak nyoba? Ini pernah nyoba nyemprot enggak? 90% teman saya yang beli itu enggak pernah nyoba nyemprot. Nah, sekarang tak tanya balik. Itu semprotannya itu sampai berapa meter ke depan, tahu nggak? Betul. Nggak pernah tahu loh. Iya, nggak pernah tahu. Iya. Jarak berapa? Betul. Ini jarak semprotnya ini ke depan berapa ini? Nggak tahu. Betul. Pernah nyoba? Enggak sih. Nggak pernah. Betul. Nggak pernah saat pakai. Tahu nggak ini semprotnya berapa? Nggak tahu. Nah itu. Betul. Menurut saya itu malah membahayakan. Itu akan sedikit berbeda dengan kalau kita latihan bela diri. Bela diri itu something install. Kita menginstal
kita menginstal teknik, kita menginstal refleks itu ke badan kita. Itu kita install. Jadi kita muscle install memory gitu ya. Dan itu jadi muscle memory. Muscle memory nanti teorinya kalau dibicarain panjang lebar. Tapi intinya Anda melatih sampai gerakan itu di bawah sadar pun itu masuk Anda bisa lakukan. Jadi refleks gitu ya. Tanpa sadar. Kalau mungkin yang pernah latihan atau pernah latihan tinju misalkan ada sometimes kita nggak ngerasa ada teman mau say hi gitu, kita refleksnya kita gini. Refleksnya itu kita jelek. Jadi orang lihat, lu kok aneh sih. Ya, masalah kita waktu kaget, kita ada gini kaget, kita nggak tahu ini orang mukul, panggil, kita mungkin dipanggil atau apa kita nggak tahu, tapi itu something refleks kita sudah. Jadi itu muscle memory. Dan sambungannya, jadi misalkan kita pakai Brazilian Jiu-Jitsu, kita di punch, kita defend, kita take down. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Jadi aku betul. Aku ingat Ko Rudi ngomong gini tuh, aku ingat dari coach aku yang maksudnya beberapa saat lalu kayak di Krisi Baha ataupun di Krisi lineage yang lainnya. Mereka kan sering ngajarin tentang kayak anti bullying atau maksudnya untuk female bela diri gitu ya. Dan mereka tuh biasanya mereka namanya punya 4E yang aku tahu ya. Yang pertama itu ada seperti awareness. Jadi aware dengan lingkungan. Yang kedua adalah assess. Ketika kita harus assess lingkungan, apakah kita mau lari, escape, kita di corner, atau kita ada pintu keluar. Kalau ada pintu keluar, lari, itu paling jalan terbaik gitu. Jadi kita nggak perlu jalanin yang ketiga. Yang ketiga adalah assert. Assert itu maksudnya kita kayak gertak. Hey, jangan macam-macam gitu ya. Hey, aku tahu kamu itu assert gitu. Kita punya assertif untuk stop, jangan stay away. Ya. Yang yang terakhir ini yang paling dahsyat, yaitu applied. Ya, apa yang kamu pelajari ya applied, karena kamu udah mau nggak mau, udah ke pojok ya itu mau nggak mau. Cuman kebanyakan, ya ini nggak tahu sih, kalau di sana kan mereka ada, aku nggak tahu Pak, di Krisi lineage itu kadang mereka ada pink belt, jadi untuk cewek-cewek untuk latihan anti bullying atau apa, itu bagus kok, itu mereka ngajarin kayak gitu. Jadi kamu harus aware dulu, apakah kondisinya aware kamu jalan di lingkungan gelap apa enggak gitu ya, maksudnya di LA ada orang ngikutin apa enggak, betul. Terus waktu kamu kalau begitu ada, kamu tahu ada orang ngikutin, kamu mulai harus assess, aku lari atau aku panggil polisi atau apa, jadi kamu udah siap ya, telepon atau apa, pokoknya jaga jarak gitu ya. Jadi mereka sudah assess. Terus setelah itu barusan mereka assert gitu ya, bilang, hey, aku tahu kamu mau deket, stay away gitu ya. Stay away itu, atau I call police atau stop atau kalau memang orang itu nggak bisa terus ya mau nggak mau for the last defense ya applied apa yang kamu belajarin tadi. Ya, keren. Terus ini banyak juga yang tanya sih, kenapa? Ya, terus. Itu memang step-step yang kadang nggak dilihat orang, yang mereka banyak orang yang lihat itu kan, oh ya kita banting orang gini gitu, itu last resort. Last resort kita fight. Betul. Sebetulnya ada step by step yang kalau itu bisa, kita nggak perlu jatuh ke fight. Iya, betul. Sebisa mungkin sih kita menghindari fight. Betul. Ya, setuju sekali. Terus ini juga ada yang tanya sih. Ini banyak yang tanya. Kita tahu BJJ, Muay Thai, bela diri lainnya itu cowok sering ya, itu umum gitu. Tapi ada yang tanya, misalnya kalau cewek itu perlu nggak sih bela diri, terutama untuk cewek ya? Tapi kalau bagi aku sih penting ya, karena menurut aku sih, kadang kan orang biasanya korban kekerasan itu misalnya apa tuh, kebanyakan orang akan mentarget orang yang secara quote and quote ya, kita nggak, sorry nih, kita bukan gender bias, tapi orang biasanya bilang bahwa cewek lebih lemah gitu ya, lebih gampang jadi target gitu ya, daripada orang-orang yang badannya besar, yang cowok kekeras sebagainya gitu. Jadi perempuan itu harus boleh oke nggak sih kalau belajar bela diri gitu. Karena kan banyak orang juga misconception, mereka bilang ngapain sih cewek belajar bela diri? Cewek ya belajar masak, belajar dansa. Ya itulah maksudnya. Lagi ya, sorry, bukan masalah feminim atau gender bias, tapi biasanya feminim melawan maskulin begitu ya, yang orang masih sering mengkotak-kotakan gitu di gimana? Kalau aku ditanyain gitu, sebetulnya justru cewek itu bagus banget belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Bagusnya gimana? Bagusnya karena BJJ itu sebetulnya kita fokusnya adalah kita nggak pure pakai power sebetulnya, tapi kita bagaimana kita pakai namanya leverage betul, leverage teknik. Dan dari pengalaman actually cewek itu jauh lebih cepat belajar daripada cowok. Wah, hati-hati karena gini.
cowok pada waktu belajar Brazilian Jiu-Jitsu, mereka banyak yang fokus pada kekuatannya sendiri, atribut. Kita bilang atribut itu dalam artian dia punya muscle-nya lebih besar. Mereka ngotot. Betul. Sedangkan namanya orang pakai muscle itu mau sampai seberapa itu limited gitu loh. Kita beratnya kita misalkan kita muscle kita bisa ngangkat 50 kilo. Kenyataannya di luar itu banyak orang yang bisa ngangkat lebih dari 50 kilo gitu loh. Jadi kalau kita cuma main power, di luar tuh banyak orang yang powernya lebih gede dari kita. The problem itu bagaimana kita pakai teknik. Nah itu yang actually seperti itu. Jadi kalau cewek, kenapa kita bilang Brazilian Jiu-Jitsu itu good? Jadi kita ngomong satu teknik ya, kita ngomong namanya chokes. Kalau mungkin pernah lihat di UFC ada choke RNC, namanya ini real naked choke. Real naked choke kalau misalkan bisa masuk nih dalam kita dapat posisi ini dapat di back, kita mau choke, itu tidak memerlukan power, presisi. Mau yang ngecok itu cewek, mau yang ngecok itu cowok, tidak ada masalah. Powernya limited banget, powernya cuma sedikit sekali itu juga. Ya slip gitu loh. Meskipun cewek atau cowok itu, jadi itu leverage. Kita pakai nama istilahnya fisika, mekanik itu. Fisika ya, mekanik. Nah, jadi cewek itu bagus banget. Di tempatku sih sebetulnya cukup banyak. Ada beberapa juga cewek-cewek. Mereka aku juga lihat ada beberapa. Pada saat mereka sparring, mereka sama cowok bisa nggak? Bisa, no problem gitu loh. Memang apakah lebih sulit nggak kalau misalkan yang cowoknya lebih gede? Ya lebih sulit. Ya memang kita ngomong weight doesn't matter, tapi ya matter juga. Sama aja, tapi nggak ada bedanya dengan saya cowok misalkan. Kenapa saya belajar Brazilian Jiu-Jitsu? Salah satunya adalah itu tidak mengutamakan fokusnya di power. Betul. Kenapa? Aku ini kecil tuh, San. Kamu kan tahu. Iya, aku ya kurus. Aku menang tinggi dari kurus. Kamu kurus tapi kamu tinggi tapi. Iya, itu. Kamu tinggi. Iya, itu. Kamu tinggi ya kan. Beratku cuma tinggiku 165 dengan berat sekarang 65. Sekarang 65 66. Tapi dulu waktu kamu kenal aku pertama kali itu beratku cuma 57 mungkin, 57, 58 di bawah 60 beratku. Lu bayangin, kalau aku main power, nggak lama ya ketemu sing lebih gede ya bye-bye. Nggak bisa, mau ya apa susah banget menang. Tapi kalau kita pakai leverage tadi itu bisa gitu. Dan sampai hari ini pun kamu ada fotoku nggak ya? Fotoku kalau kamu lihat di Instagram, kalau mungkin lihat di Instagramnya Syaka atau di mana. Aku ini ngajar, aku ini tetap di kelas itu aku paling kecil. Dengan beratku 60, dengan beratku yang 65 kilo ini, murid-muridku itu rata-rata beratnya 75, 80, 90, 100. 100 kilo lebih. Nah, itu kalau kalau kita ngomong Brazilian Jiu-Jitsu itu pakainya cuma power, ya aku nggak mungkin bisa ngajar. Aku kalah sama mereka. Tapi kalau kita fokusnya di teknik, no problem gitu. Saya sparring sama mereka ya fine. Betul. Fine aja gitu. Karena teknik itu penting kayak gitu. Betul. Iya kok. Karena Koko ngomong gini itu juga mengingatkan aku juga selain waktu Koko dulu ngajarin aku juga di waktu aku train di US juga mereka juga ngajarin maksudnya tentang joint, tentang maksudnya persendian ya, terus tentang tadi leverage gitu. Terus itu semua sebenarnya mekanik sih, maksudnya kayak tuas seperti sistem tuas, kamu bagaimana mengungkit gitu ya. Kamu ngungkit, kamu twist, kamu rotate gitu ya. Kamu twist, kamu rotate, you lift gitu kan. Lift up gitu ya. Pin down itu semua principally maksudnya kayak physics gitu. Jadi aku senangnya bela diri ini karena apa ya? Secara logika masuk akal gitu ya. Kita nggak ikutin bela diri yang secara aneh-aneh begitulah ya, yang dengan kekuatan lain gitu kayak enggak lah. Kita ngikutin secara yang make sense gitu. Dan BJJ ini kalau aku rasa memang memakai keunggulan itu tadi, jadi tahu tentang join manusia gitu ya, terus sendi-sendi gitu ya, tentang apa dulu karena aku ingat dulu Ko Dendi juga pernah ngajarin Cina gitu ya. Cina itu kayak yang tapi kayak istilahnya kayak aikidonya Chinese gitu ya. Aikidonya Chinese gitu. Jadi ya. Terus ini Ko, terus banyak orang juga mau tanya lagi sih ini, maksudnya kayak maksudnya
kalau untuk tadi kan Ko Rudi bilang kan untuk cewek juga maksudnya efektif gitu ya, maksudnya aplikatif dan efektif gitu ya. Biasanya apa sih teknik-teknik yang biasanya cewek-cewek itu biasanya yang at least harus dipelajari dulu ya, maksudnya orang kalau dia mau belajar itu apa aja? Apakah dia harus belajar take down dulu atau choke atau grab atau lock atau apa sih biasa, atau escape? Biasa escape itu kan kalau cewek udah di bawah kebanyakan kalau sudah dia di istilahnya ditaruh di bawah, biasanya kan orang-orang dalam kondisi dia ditekan gitu ya, dipin down ke bawah gitu. Nah, escape harus gimana? Ya. Apa aja sih biasanya kok teknik-teknik yang akan diajarkan di tempatnya Koko untuk cewek-cewek khususnya ini ya, berapa kayak gitu? Betul, gini, pada dasarnya sih kalau di tempatku secara spesifik kelas cewek itu aku nggak ada, belum ada sih. Sudah gara-gara corona sih, aku sebelumnya udah sempat kepikir sih, aku mau buka kelas yang memang cewek, karena kebetulan lagi banyak cewek yang mau ikut gitu. Jadi aku sempat kepikir mau buka kelas khusus untuk cewek memang. Cewek ya gitu. Cuman ya karena corona ini jadi cancel dulu ya kan. Sapo pink Hello Kitty gitu ya. Hello Kitty gitu. Keren sih. Ya. Keren. Cuman pada dasarnya gini, kalau di tempatku untuk yang baru mulai belajar itu ada kelas namanya kelas fundamental. Kelas fundamental itu ada sekitar 20 kelas itu. Materinya aku rotate sih, materinya rotate 1-20 lagi. Itu isinya adalah materi basic untuk Brazilian Jiu-Jitsu, dan itu works baik cewek maupun cowok itu works. Jadi di Brazilian Jiu-Jitsu actually aku tidak ada gender gitu bukan ya. Tempatku di semua luar negeri pun sebetulnya basically teknik fundamental itu adalah teknik yang super works baik cewek, cowok, bahkan untuk kelas anak-anak pun actually ada kelas anak-anak itu di tempatku pun itu juga sebetulnya adalah materi yang sama dengan materi dewasa, same materinya, materi fundamental basic-basicnya itu tadi. Baik, kayak contoh tadi yang Santoso tadi ngomong kan, kalau kita ditindih di bawah, cara escape-nya bagaimana, itu baik untuk cewek, baik untuk cowok, untuk anak-anak, itu teknik yang sama. Nggak ada teknik berbeda. Oh, kalau cewek tekniknya A, kalau cowok tekniknya B, untuk anak-anak tekniknya C. Enggak, no. Justru itu buat aku itu menariknya Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu itu works for buat yang cewek, cowok, size-nya besar works, size-nya kecil works. Itu sih buat aku menarik banget. Jadi ya itu law of physics sih. Law of physics, betul, setuju. Dibongkar satu persatu itu betulnya law of physics kan. Meskipun kita ngomong itu apalah whatever. Ya kan? Itu intinya law of physics sebetulnya, yang betul bisa dijelasin banget kenapa kok ini works, enggak. Kenapa orang bisa aku take down orang yang lebih gede, kenapa aku bisa banting meskipun itu teknik bantingan basic kan, bantingan hip throw kan. Pernah di Amerika pun saya rasa hip throw juga ada. Orang kan mikir hip throw itu ya apa caranya ya, orang yang badannya bisa jauh lebih gede kita bisa banting berarti cuma sekian, bisa works karena ya leverage itu tadi ya kan. Betul. Jadi itu menariknya sebetulnya di Brazilian Jiu-Jitsu, teknik itu works tanpa membedakan size, tanpa menggunakan gender itu same. Cuman memang mungkin nanti kalau untuk kelas women class itu akan ada pendekatannya sedikit berbeda pendekatannya. Gitu. Terus overall tekniknya same teknik. Terus kalau ada banyak juga yang tanya sih, maksudnya kalau aku latihan kan nanti misalnya dipasangin sama cowok gimana, kan ada beberapa orang risih gitu ya. Kalau aku atau kalau aku di tempat aku di gymku di luar sana, kalau kamu nggak nyaman, you can talk with the professor. Kita bilangnya profesor ya, coachnya profesor. Nanti dia akan kasih switch ya. Kamu nggak suka sama dia nggak masalah, karena sebenarnya karena itu harus nyaman ya. Partner tuh harus nyaman, karena kan kalau nggak nyaman, kita nggak bisa latihan dengan baik gitu ya. Mungkin ada beberapa orang ada juga beberapa kayak temanku cowok gitu, dia bilang aku kalau sama orang ini kok karena mungkin dia baru gitu ya, aku kayak gini kurang nyaman, aku coba ganti. Tapi itu bukan berarti dia kayak tersinggung atau enggak, tapi memang karena cari yang paling nyaman untuk semuanya gitu ya. Tapi banyak orang juga nggak masalah, mereka mau spar sama cowok, mau spar sama cewek juga kita we honor each other ya, maksudnya kita respect karena itu teman kita, kita bukan musuh,
bukan seseorang yang harus dijahatin gitu. Jadi itu gimana aku kalau di tempatnya Koko, kalau orang cewek kayak aku kok latihan sama cowok kan ya rada gimana gitu. Nah itu gimana aku kalau? Ya. Jadi gini, sebetulnya kalau tempatku ini cewek belum terlalu banyak sih ya. Tempatku cewek ada 3-4 orang. Kita yang ada di tempat saat ini sih di kelasku sih nggak ada masalah. Mereka mau mix, mau sama siapapun sih so far nggak ada masalah. Dengan si A, si B, si C itu nggak ada masalah. Cuman memang sempat ada kepikir sih kalau misalkan nanti ada cewek yang gitu-gitu ya, memang kita akhirnya memang mungkin perlu yang namanya kelas ya cewek women's class itu tadi. Women's class. Cuman dibagi women's class itu juga tidak menutup kemungkinan ada minusnya sebetulnya buat kita belajar. Kalau kelas di umum kan kita cewek cowok dicampur ya. Jadi memang kita pasangannya cewek bisa pasangan dengan sama-sama cewek atau karena bisa sama cowok. Kalau aku guide rules-nya adalah aku tidak masangkan orang yang beratnya lebih dari 10 kilo aku enggak. Oh iya, kasihan juga itu ya. Kalau untuk cewek. Tapi meskipun actually ada cewek yang di tempatku yang sudah cukup lumayan ya sama yang beratnya gitu lebih ya enggak ada masalah actually. Tapi kalau untuk awal itu biasanya kita lihat bawah 10 kilo lah selisih beratnya ya, yang cewek 40 ya cowoknya yang 50-an lah paling enggak lebih dari itu. Walaupun kalau kita yang cowok biasanya kalau yang sudah lebih pengalaman, yang sudah blue belt mungkin atau apa, mereka pasang-pasangan dengan cewek yang lebih kecil pun mereka bisa ngatur untuk leverage weight-nya, mereka nggak di full dijatuhin, ditimpain semua ya. Mereka kita bisa jaga-jaga sendiri. Atau mungkin sama aku ya bisa juga. Itu biasanya seperti itu. Nah kalau kelas yang dibedakan, nah ini katanya banyak permintaan, soalnya ada permintaan sih, waktu itu sudah ada permintaan. Aku bikin kelas yang cewek aja karena aku nggak comfort kalau sparring sama cowok. Nah that's the problem. Kalau tujuannya memang untuk sport aja itu nggak ada masalah. Kelas cewek women's class only itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita berpikir kita mau belajar untuk ke arahnya, aku mau untuk bela diri, kalau Anda pasang-pasangnya cuma sama cewek, Anda nggak bakal ngerti rasanya kalau Anda misalkan ditarik sama cowok misalkan, ditarik gitu ya, yang langsung gitu. Body structure-nya ini beda. Betul. Beda. Nah itu atau mungkin powernya beda juga dan sebagainya. Kalau nggak pernah sparring dengan cowok, kalau tujuannya cuma dia untuk aku cuma mau untuk sport, no problem. Dan untuk sport sama cewek, terus sparringnya sama cewek sepanjang hidup, no problem. Tujuannya dia sport kan, it's okay. Tapi kalau tujuannya dia untuk self defense atau dia mungkin mau compete dan sebagainya, nah, itu cross train antar gender itu penting. Menurutku itu sangat membantu. Ya. Gitu. Memang tidak serta-merta kuat semua bisa, ada masing-masing punya preferensi memang. Kayak gitu. Oke. Terus ini kok ada yang sering juga ditanyain sama aku. Kamu latihan itu selain bela diri apa sih gitu ya? Apakah bisa? Kalau aku bilang jujur untuk kesehatan. Kalau aku ya biasanya selain bela diri tadi untuk kesehatan, cari keringat gitu ya, cari keringat kesehatan sama kayak aku main sepak bola, main basket sama cari keringat kesehatan, terus muscle flexibility. Jadi aku berusaha untuk muscleku ini aktif gitu ya, nggak numpuk lemak aja gitu. Terus tapi cewek sering tanya itu bisa kurus nggak sih gitu. Nah itu yang dari aku latihan gini itu bisa kardio nih ya apa bisa kurus enggak atau maksudnya badanku ojo-ojo aku latihan gini tuh kekar jadi kayak gitu kan nih karena cewek kayak aku malu nah itu ya apa nih kalau diomong apakah bisa buat kurus, jawabanku sangat bisa karena bela diri itu pada umumnya latihannya seluruh badan. Beda kalau kita fitness itu misalkan aku dulu melatih fitness di soalnya. Iya. Ini di kolom komentar ada yang bilang bekas muridnya apa ini dulu tempatnya Koko itu power gym ya katanya. Ada muridnya Koko yang nonton ini anak power gym. Ya. Anak power gym ya. Dulu aku kalau di tempat fitness misalkan kita latihan chest ya kita cuma latihan chest. Yang capek apa ya cuma chest. Hari ini besok latihan back yang capek cuma back. Kakinya enggak, chestnya enggak ya kan. Nah, jadi part body part. Sedangkan kalau kita latihan kayak bela diri,
apapun bela diri nih actually sih, mau latihan karate, mau latihan taekwondo, mau latihan boxing, mau latihan, apalagi kalau Brazilian Jiu-Jitsu itu yang gerak seluruh badan, jadi tak jamin capeknya itu seluruh badan. Kenapa? Karena otot seluruh badan ini dipakai. Bahkan jadi otomatis kalau otot semakin banyak otot yang dipakai, otomatis pembakaran semakin banyak. Pembakaran semakin banyak, otomatis ya kalau kita ngomong untuk membakar lemak, mau menurunkan berat badan itu sangat bagus. Sangat bagus. Gitu. Okay. Sangat bagus. Karena Brazilian Jiu-Jitsu ini aneh, sebetulnya aneh. Anehnya gini, banyak muridku, banyak yang background-nya dia dari fitness juga, banyak yang baru. Dia merasa bahwa aku cukup fit, aku cukup strong untuk aku fitness badannya keker. Terutama yang fitness ya, keker banyak. Ya, banyak. Pada saat mereka ikut kelas Brazilian Jiu-Jitsu, itu megap-megap rata-rata. Pada saat mereka ikut sparring, KO-nya kenapa lo? Kok bisa? Dia banyak yang heran. Kok bisa ya? Padahal badanku ini kan maksudnya cukup terlatih, muscle-nya banyak dan sebagainya. Kenapa bisa? Kok capeknya kok kayak gini ya? Karena gini sebetulnya. Misalkan kita ngomong kamu latihan fitness nih, umum orang-orang banyak orang fitness kan sekarang kan bench press kok aku bisa 80 kilo. Banyak 80 kilo banyak. Paling Anda pakai itu berapa detik cuma? Betul. Berapa repetisi paling? 10 repetisi naik 1 detik, turun 1 detik. 2 detik. Kali 10 repetisi cuma 20 detik. Terus apa habis itu? Rest. Ya kan? Anda ganti plates. Balasi message dulu. Ya kan? Terus baru ngangkat lagi. Jadi actually muscle di badan ini cuma terbiasa kuat selama 20 detik itu tadi. 20 detik rest. Nah, sedangkan kita ngomong untuk Brazilian Jiu-Jitsu, 1 round untuk sparring itu 5 sampai 6 menit. 16 kan. Muscle-nya tidak terbiasa tidak terbiasa bekerja sejauh itu. Nah, padahal kita ngomong self defense. Misalkan kita ngomong kepepet untuk self defense nih. Bapak tidak tahu lah di serang orang atau gimana. Mostly fights bisa lebih dari 10 detik, 20 detik. Kecuali 1 hit KO ya. Iya, naik kena. Nggak kena. Lek musuh bangun lagi gitu ya. Kena musuh bangun lagi. Iya kan. Atau apa? Nah, itu kalau nggak terbiasa ya habis. Nah, karena penggunaan ototnya berbeda. Nah, itu tadi. Kalau tanya orang, apakah badannya bisa berotot kalau latihan Brazilian Jiu-Jitsu? Enggak juga sih. Kenceng iya. Pasti. Tapi kalau sampai berotot kayak orang fitness nggak bisa. Apalagi cewek ya. Cewek itu hormon testosteronnya itu tidak setinggi cowok. Kita yang cowok aja latihan BJJ juga badannya ya kenceng aja, nggak sampai berodotnya gimana, nggak. Apalagi cewek, kenceng iya, berotot enggak. Anda coba, kalau mau coba cari di Instagram, buka namanya Gesari Matuda. Oh iya. Gesari Matuda itu, ya kalau yang tahu BJJ pasti tahu ya kan, itu black belt, world champion. World champion. Biasa, ya. Badannya kayak model. Badannya badan model. Betul. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Ya, atau yang dulu kalau orang yang ngetop lagi mungkin siapa kayak Kyra Gracie atau itu black belt, world champion. Badannya ya cuman gitu-gitu aja kok. Atau yang baru lagi mungkin yang BJJ black belt lagi Mackenzie Dern. Mackenzie Dern juara UFC juga kan? Dia di UFC itu juara UFC juga. Ya badannya ya bukan yang berotot gimana, kenceng iya, berotot enggak. Kecuali dia pakai steroid, kalau pakai steroid angkat tangan. Kalau pakai steroid ya angkat tangan. Tapi kalau enggak bakal bisa sampai berotot gimana enggak. Terus ini ada yang tanya aku di kolom komentar dari Venda, dia tanya
Saya mau tanya BJJ itu latihannya seperti apa? Apakah sama kayak Muay Thai yang ada squat, ada burpee dan lain-lainnya atau Enggak, enggak? beda. Beda, Beda. Ya, Beda, beda. sometimes ya. Sometimes kalau mau ada pertandingan atau mau ada apa, biasanya tak masukin ada sesi fisik. Tapi nggak lama, paling 10 menit, 15 menit ya. Buat pemanasan sih biasanya. Atau kelas-kelas biasanya kadang pemanasan juga. Tapi jarang lah, ada burpee, ada apa. Itu biasanya buat cuman buat warming up. Bukan buat fokus. Jadi kalau bacaan jiu-jitsu di tempatku sih satu latihan itu kita bagi 3 sesi ya. Sesi pertama itu sesi warming up. Warming up itu kita biasanya lakukan teknik-teknik sih, rolling, teknik posisi-posisi. Atau kadang kita warming up-nya kadang spesifik kita ngelakuin satu teknik, kita akan passing ya, kalau kita ngomong passing 1 menit full speed passing kiri kanan. Nah, itu bisa atau yang lainnya. Tapi intinya warming up paling 15 menit, 20 menit warming up selesai. Terus kita kasih teknik. Kita masuk sesi teknik. Sesi teknik itu kita tak kasih tekniknya, bisa nerusin yang minggu lalu, bisa teknik follow up teknik atau teknik baru. Biasanya satu kelas itu sekitar 2 teknik maksimal, 2-3 teknik selesai. Setelah itu, nah ini yang beda. Nah, kalau di tempat kita di BJJ Jiu-Jitsu itu setiap kali sesi pasti ada yang namanya sparring. Nah, ini yang mungkin agak berbeda. Kalau Muay Thai sendiri, kalau yang lihat Muay Thai ya, Muay Thai itu ada 2 sih sekarang. Muay Thai itu ada Muay Thai yang full sport, ada Muay Thai yang masih buat fighting. Nah, ini udah lain lagi. Kalau yang buat sport nggak ada sparring contohnya. Fight ya, ada sparring. Di BJJ pasti ada sparring. Sparring ini tujuannya adalah mencoba teknik yang tadi tak ajarin tadi. Misalkan tadi teknik ngambil armbar, misalkan ngambil kuncian tangan. Waktu sesi drilling, waktu kita nyoba teknik tadi, musuhnya kan nggak ngapa-ngapain nih, diambil ya udah pasrah aja kan, diambil tangannya, kasih. Pada saat sparring, nah ini yang tadi Anda coba tadi bisa, nah sekarang musuhnya boleh ngelawan nih sekarang dulu, nggak mau tangannya dipegang lah, dia boleh. Nah, di situ baru kita mikir teknik ini cara makainya bagaimana. Nah ini yang menurutku ini yang juga sangat membedakan antara Brazilian Jiu-Jitsu dengan Jiu-Jitsu dengan bela diri yang lain. Itu fokusnya kan selalu ada sparring. Dan sparring ini safety sebetulnya. Kenapa? Kalau kita kena kita langsung tap, ya udah selesai langsung lepas. Jadi nggak sampai cedera. Aku ini ikut Brazilian Jiu-Jitsu 10 tahun ini. Dibilang ada cedera ya dikit-dikit ada lah, namanya olahraga, tapi cedera sampai serius patah tulang keselius sampai gimana so far nggak pernah gitu, nggak pernah ada gitu. Kenapa? Ya sebelum sampai kena ya ketarik ya udah langsung buruan tap selesai dilepas ya udah. Terus ini ada yang tanya juga kok dari Denny Albertus, apa nggak buka cabang di Sidoarjo? Nah ini ada yang minta buka cabang di Sidoarjo. Duh, datang ke Surabaya kok, bilang dulu kok. Ini alamatnya di mana kok? Syaka BJJ di mana ini? Supaya suruh datang aja ke Syaka BJJ Surabaya. Ya, Syaka ini posisinya di Mayar Kartika 1 nomor 19 di Surabaya. Kalau diomong Sidoarjo, aku belum buka di sana. Tapi kalau murid yang dari Sidoarjo datang ke Surabaya, ada. Jadi dari Sidoarjo datang ke Surabaya ada. Cuman karena sekarang lagi musim corona, memang di tempatku sekarang lagi off. Lagi off dulu ya. Karena off dulu. So far repotnya karena Brazilian Jiu-Jitsu ini kita kontak sport ya, jadi resiko cukup besar untuk penularan. So dengan berat nanti sih terpaksa kita off dulu. Sementara. Tarsa di Amerika juga saat ini lagi banyak sebagian besar off, kecuali di negara bagian yang beberapa kota-kota kecil ada yang sudah bisa buka sih, karena mereka hampir zero. Di kota-kota yang kecil ya, lebih yang kota besar kayak New York goodbye semua. Mau Seattle juga ya, Renzo Gracie, mau Marcelo Garcia, Caio Terra, semua yang big school tutup semua sih. Gracie Bahat tutup semua sih, yang pusat-pusat tutup semua. Karena karena itu. Tadi,
Bahaya. Tapi Bahayanya ini karena ini konten iya. ekspor. Tapi ini juga kasih ke informasi ke teman-teman ya bahwa Kurudi ini meskipun dojonya belum buka, tapi Kurudi ini aktif punya channel di YouTube gitu ya sama Di itu YouTube. tentang Yes. kasih teknik-teknik misalnya bagaimana ambar yang benar gitu ya. Ada. Nah, Ya. kalau teman-teman mau itu tolong Bisa cek buka ke di YouTube-nya. Apa kok YouTube. YouTube-nya Kurudi? Ya. YouTube-nya namanya YouTube-nya Rudi Suryajaya. Suryajaya. Oke. Mungkin Santoso bisa nulis nggak? Aku nggak bisa. Iya, nanti aku bakal taruh di kolom komentar nanti untuk untuk ini. Nanti jadi Ya, teman-teman bisa langsung tanya atau misalnya cek langsung di situ videonya. aku buka channel tuh juga sebetulnya buka channel tuh gara-gara nganggur luar biasa. Luar biasa. Biasanya ngajar kan, seminggu aku ngajar 4 kelas kan, normalnya kan 4 kelas seminggu. Nah sekarang nggak ada ngajar, terus mau ngapain bingung. Aku banyak bahas tentang Brazilian Jiu-Jitsu untuk anak-anak, Brazilian Jiu-Jitsu untuk bullying, Brazilian Jiu-Jitsu untuk wanita, wanita. Ini aku banyak bahas tentang kenapa wanita itu perlu Brazilian Jiu-Jitsu. Terus teknik mungkin yang mau lihat kayak apa sih teknik-teknik yang basic-basic. Ini aku cukup rutin upload sih. Ini dari Roni juga tanya tentang teknik, bisa cek ke ke YouTube-nya Kurudi nih. Pasti lengkap karena ada demonya juga. Ada demonya dengan siapa bonekanya itu kok? Ya aku kadang Kurudi main sama si boneka purple siapa itu Ya itu boneka anakku itu, boneka Barney. Barney ya, boneka Barney dikasih gi ya. Karena nggak bisa latihan. Iya, betul. Kita nggak bisa latihan. Oke. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita ambil hikmahnya. Betul, ambil hikmahnya. Oke, thank you banget Kurudi. Ini kelihatannya sebentar lagi sudah harus selesai. Ini thank you banget sekali lagi buat Kurudi. Jangan lupa kalian cek IG-nya Shaka Academy, Shaka BJJ Academy Surabaya di Instagram. Bisa follow. Ya. Itu ada tulisannya juga. Sama YouTube lah. YouTube-nya Kurudi. YouTube ini cukup menarik lah. Aku sekarang lagi banyak upload seminggu 2 kali. Kalau pas lagi nganggur bisa 3 kali. Oke. Teman-teman silakan check in. Oke. Thank you so much teman-teman yang sudah mau join pada saat hari ini. Thank you so much untuk Kurudi sebagai narasumber kita. Ya inilah mungkin akhir dari sesi kita kali ini. Tapi jangan lupa tetap ikutin IG Live kita karena setiap minggu pasti akan ada sesi-sesi yang menarik berikutnya dengan bintang tamu yang menarik tentunya. Dan jangan lupa follow IG kita di @dreamventurecommunity. Karena di sana kalian bisa dapat info, kalian bisa dapat IG Live juga yang bermanfaat tentunya dengan berbagai macam topik. Oke, thank you so much dan kita mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan selama sesi live tersebut dan semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Oke, stay safe, stay healthy, and stay awesome. Thank you so much Kurudi. Bye-bye. Thank you.